Ini bukan El Clasico biasa. Yang terjadi di Bandung jelang Persib versus Persija bukan sekedar persiapan pertandingan. Kota siaga, provinsi bergerak, stadion diperlakukan seperti zona khusus dan para pemain mulai merasakan tekanannya bahkan sebelum kick-off. Tom Haye mengaku kagum, Jordi Amat menyebut laga ini sebagai perang. Eliano Reinders siap merasakan atmosfer paling panas di Indonesia. Bukan karena lawannya saja, tapi karena suasana di luar lapangan sudah terasa seperti derby Eropa. Persib versus Persija kali ini dijaga super ketat. Ribuan personel disiagakan, pengamanan berlapis dari ring terluar sampai ring terdalam. Bahkan pasukan berkuda turun menyisir area stadion. Dan di tengah semua itu suatu pesan mulai jelas, El Clasico Indonesia sudah naik level. Bukan hanya soal gengsi, bukan hanya soal rivalitas, tapi tentang tekanan, skala, dan atmosfer yang membuat siapapun pantas untuk kagum. Untuk laga ini pengamanan tidak lagi ditangani biasa-biasa saja. Atmosfer GBLA sudah berbeda dari jauh-jauh hari. Polda Jawa Barat turun langsung mengambil alih komando. Lebih dari 3.000 personel gabungan disiagakan penuh untuk satu pertandingan. Pengamanan dilakukan berlapis dari ring 4, ring 3, ring 2, sampai ring 1. Setiap penonton akan melewati body checking berulang kali hingga 3 kali. Bahkan sterilisasi stadion sudah sejak pagi hari dipimpin langsung aparat tertinggi di lapangan. Dari mulai ring 4, ring 3, ring 2, sampai ring 1. Sangat ketat. Karena ini tadi disampaikan oleh Kang Adit, oleh Kang Tobias juga, ini adalah hajat. Ya, yang dijaga bukan cuma tribun, tapi juga jalur masuk Jawa Barat, stasiun kereta, akses darat, bahkan ruang siber. Jika ada ajakan, provokasi, atau tantangan berbahaya, langsung dimonitor. Dan yang paling mencolok, polisi menurunkan pasukan berkuda. 2 ekor kuda disiapkan untuk menyisir area sekitar GBLA. Ini bukan pemandangan lazim di Liga Indonesia, tapi sangat umum di derby Eropa, di Spanyol, di Inggris, di laga-laga beresiko tinggi. Satu pesan ditegaskan dengan jelas, tidak ada celah, tidak ada kompromi, dan tidak ada supporter tim tamu di stadion. Semua dilakukan bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk memastikan El Clasico ini berjalan aman, bermartabat, dan tanpa noda. Untuk laga El Clasico ini yang bergerak bukan cuma stadion, seluruh Jawa Barat ikut bersiap. Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan secara terbuka mengimbau seluruh kepala daerah sejabar untuk menggelar nonton bareng Persib versus Persija di wilayah masing-masing. Saya akan menginstruksikan bahwa semua kecamatan harus bikin nobar pada hari Minggu. Oke Pak Camat? Siap. Mantap. Jadi semua kecamatan harus bikin nobar untuk menampung antusiasme warga yang tidak kebagian tiket. Jangan maksa datang ke stadion karena tiketnya sudah habis. Sistem pengamanannya berlapis-lapis, tidak hanya dari Polrestabes pengamanan, tapi juga dari Polda. Pesannya jelas dan tegas, bagi bobotoh yang tidak punya tiket, jangan memaksakan diri datang ke stadion. Persib bukan hanya milik kota Bandung, Persib adalah kebanggaan Jawa Barat, dan dukungan harus diberikan dengan cara yang tertib dan dewasa. Setiap kabupaten dan kota dimintai menyiapkan titik nobar resmi di gor kecamatan, aula, dan ruang serbaguna di dalam ruangan aman dan terkontrol. Kenapa semua ini dilakukan? Karena semua pihak belajar dari masa lalu. Insiden tahun 2018 menjadi pengingat pahit bahwa faktor non-teknis bisa merusak segalanya. Bisa berujung sanksi, bisa menggagalkan target, bisa mencoreng nama Persib sendiri. Jangan sampai kejadian di tahun 2018 terulang kembali, yang akhirnya menggagalkan Persib menjadi juara. Oleh karena itu, kita antisipasi dari masalah teknis maupun non-teknis. Ya, karena itu El Clasico kali ini bukan hanya dijaga aparat, tapi juga dikawal oleh kesadaran kolektif. Satu tujuan, pertandingan berjalan sukses, aman, dan bermartabat. Animo laga ini meledak. 26.000 tiket habis terjual dalam waktu singkat. Tapi di balik euforia itu muncul sisi gelap pertandingan besar, calo dan tiket palsu.
Manajemen Persib Aditya Herawan menegaskan tiket baru dicetak H-1 dini hari. Artinya, jika ada yang menjual tiket jauh hari sebelumnya, itu patut dicurigai. Karena itu, Persib bersama kepolisian akan menyisir area GBLA di hari H. Jika ditemukan calo, jika ditemukan tiket palsu, ditindak tegas tanpa pandang bulu. Harga tiket memang tinggi, dari ratusan ribu hingga puluhan juta rupiah untuk corporate box. Tapi itu sebanding dengan satu hal, standar keamanan, skala event, dan resiko laga besar. El Clasico ini bukan sekedar penuh, ini pertandingan kelas premium. Hari H kami akan menyisir di sekitaran GBLA untuk mencari. Karena ada kemungkinan memang benar calo atau jualan tiket palsu. Karena banyak tiket palsu juga yang beredar kan. Nah, kami sudah berkoordinasi dengan kepolisian, kami akan menyisir tuh. Jika ditemukan ada calo yang tiketnya sampai bejibun, kami akan bawa dan ditopresi. Ini dapatnya dari mana? Karena kami ingin ngetres sebetulnya siapa sumber calo ini. Bisa jadi banyak orang, jadi kita mesti cari tahu. Jadi kita nggak mau suzon dulu, tapi kita mau trace. Jika pengamanan adalah tameng, maka tribun adalah senjata. Di laga ini, Viking Persib Club tidak datang untuk sekedar bernyanyi. Mereka menyiapkan sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Koreo termahal sepanjang sejarah Viking bukan hanya satu tribun. Beberapa tribun dikabarkan akan ikut bergerak bersama. GBLA tidak sekedar penuh, tapi hidup. Tema koreografi disiapkan untuk satu tujuan, menjatuhkan mental lawan. Bukan dengan kebencian, bukan dengan rasisme, tapi lewat kreativitas, visual besar, dan tekanan psikologis yang membuat lawan sadar. Mereka sedang bermain di kandang paling bising di Indonesia. Menariknya, cyber dari Persija yang muncul jelang laga ditanggapi dengan santai, dianggap bagian dari dunia supporter. Selama masih dalam batas wajar, selama masih dewasa. Cuma lucu-lucuan menurutnya cyber biasa di dunia supporter mah. Tapi ya bagaimana kita menyikapinya. Kalau yang sudah dewasa mungkin cybernya lebih ke arah-arah yang lebih positif, yang lebih lucu-lucuan aja kan, banyak di sosial media yang bercanda-bercandanya masih masuk akal lah. Dan disinilah pesan yang jelas, Bobotoh ingin menang, tapi lebih dari itu Bobotoh ingin menang dengan martabat. Karena El Clasico ini bukan hanya tentang skor, ini tentang citra, nama besar, dan bagaimana Persib berdiri di level yang lebih tinggi. Di tengah pengamanan super ketat, tribun yang disiapkan total, dan kota yang ikut bergerak, para pemain mulai merasakan tekanannya, bahkan sebelum bola ditendang. Dari kubu Persib, Tom Hyatt terang-terangan mengaku kagum dengan atmosfer laga ini. Menghadapi pertandingan krusial ini, saya merasa sangat bersemangat, selalu merasa istimewa untuk bermain dalam pertandingan dengan energi dan atmosfer seperti itu. Saya sangat menantikan pengalaman ini tentunya. Hyatt tahu betul ini bukan laga biasa. Saya mendengar pertandingan Persib versus Persija adalah salah satu rivalitas terbesar dalam sepak bola. Orang-orang membicarakan tentang passion, atmosfer, dan betapa pentingnya pertandingan ini. Di sisi lain, dari kubu Persija, Jordi Amat datang dengan emosi yang sama, tegang, lapar, dan siap perang. Ini adalah debut El Clasico Indonesia baginya. Kami mempunyai pertandingan derby melawan Persib dalam beberapa hari lagi. Tekanannya lebih besar, lebih besar. Bahkan Jordi menyebut satu hal yang jelas, setiap pertandingan akan menjadi perang. Dan yang membuat laga ini semakin personal, di seberang lapangan ada rekan-rekannya di timnas. Sementara itu, Eliano Reinders juga bersiap merasakan atmosfer El Clasico pertamanya. Setelah pulih dari cedera, Eliano disebut siap diturunkan dan berpeluang tampil di laga dengan tekanan tertinggi di Liga. 3 pemain timnas, 2 jersey berbeda, satu panggung paling panas di Indonesia. Dan ketika mereka semua berbicara tentang energi, tentang tekanan, tentang atmosfer, satu hal jadi semakin jelas. El Clasico Persib versus Persija bukan cuma dirasakan penonton, tapi juga membebani mental para pemain bahkan sebelum kick-off. Di laga sepanas ini bukan hanya pemain dan supporter yang disiapkan secara khusus, wasit pun dipilih dari luar negeri. El Clasico Persib versus Persija akan dipimpin oleh wasit asal Korea Selatan, Ko Hyung-jin. Rekam jejaknya di Super League Indonesia menunjukkan satu hal penting, tegas dan tidak ragu mengeluarkan kartu. Di musim sebelumnya belasan kartu kuning dikeluarkan.
Di laga Timnas Indonesia kontra Lebanon, 7 kartu kuning mewarnai pertandingan. Pesannya jelas, emosi harus dikontrol. Di atas kertas, data juga memberikan tekanan tambahan bagi tim tamu. Sejak dilatih Boyan Hodak, Persib belum pernah kalah saat menghadapi Persija. 4 pertemuan tanpa kekalahan. Dan ada satu fakta lain yang membuat GBLA terasa semakin berat. Dalam beberapa pertemuan terakhir di Bandung, Persib selalu menang. Kandang bukan sekedar tempat bermain, tapi benteng psikologis. Ditambah hasil pertandingan lain di papan atas, membuka peluang besar bagi Persib ataupun Persija. Selisih poin semakin tipis, peta persaingan berubah. Kemenangan di laga El Clasico bisa membawa satu dampak krusial. Persib berpeluang mengamankan posisi puncak sekaligus meraih gelar juara paruh musim. Itulah kenapa tekanan terasa berlapis bagi Persija. Untuk pemain, ini tentang menjaga momentum. Untuk pelatih, ini tentang keputusan kecil yang menentukan besar. Untuk supporter, ini tentang menahan emosi demi satu tujuan yang lebih tinggi. Karena jika minggu malam ini berakhir dengan kemenangan, El Clasico ini tidak hanya akan dikenang sebagai laga paling panas, tapi juga sebagai titik paling penting dalam perjalanan Persib musim ini. El Clasico Persib versus Persija sudah naik level. Bukan lagi sekedar pertandingan, bukan cuma soal gengsi. Ini tentang tekanan, tentang kedewasaan, dan tentang bagaimana sepak bola Indonesia mulai berdiri di panggung yang lebih tinggi. Dan ketika peluit dibunyikan nanti, satu pertanyaan tersisa. Siapa yang paling sanggup bertahan di bawah tekanan sebesar ini?